Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiroso Sejati pada malam hari ini Kiroso Sejati ada di kawasan Sunan Ampel, di area Sunan Ampel. Ini lagi mau ziarah ke Sunan Ampel. Posisi sekarang ini mau masuk ke makam Sunan Ampel. Ini sekarang lagi ada di tempat parkiran. Ya, lumayan ramai pada malam hari ini para peziarah di Sunan Ampel. Nah, ini adalah tempat pintu gerbang keluar masuk para peziarah. Bagi sahabat Kiroso Sejati yang belum nyampe ke sini, mudah-mudahan diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan bisa nyampe ke Sunan Ampel ini, bisa berziarah ke Sunan Ampel ini, sehingga mendapatkan barokahnya dari Sunan Ampel. Bagi sahabat Kiroso Sejati yang belum menyubscribe channel Kiroso Sejati, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini tambah maju ke depannya. Jangan lupa komen dan subscribe. Lah, ini mau masuk ke dalam. Kiroso Sejati akan langsung ke makam Mbah Soleh yang meninggalnya 9 kali. Nah, ini Kiroso Sejati sudah nyampe ke makam Mbah Soleh ini. Ini adalah pembantunya Sunan Ampel yang biasanya membersihkan atau menyapu di kawasan masjid atau di dalam masjid ini. Ini pembantunya Sunan Ampel sehingga menjadi wali juga. Ini meninggalnya 9 kali dari ceritanya ini. Ini kuburannya Mbah Soleh ini. Ada 9 kuburan ini. Ini yang terakhir yang ada keramiknya ini. Ya, mudah-mudahan teman Kiroso Sejati atau sahabat Kiroso Sejati yang belum nyampe ke sini, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ziarah ke makam Mbah Soleh ini. Ini ada di utaranya masjid. Terus saya akan menuju ke dalam, ke Sunan Ampel, ke makamnya Sunan Ampel. Ya, biasanya kalau malam Jumat di Sunan Ampel ini sangat ramai sekali. Nah, yang ini bukan malam Jumat ini, cuma lumayan ramai lah. Ya, Sunan Ampel ini sama dengan Syonah-Holil Bangkalan. Kalau Syonah-Holil di Bangkalan itu biasanya ramai juga, sama dengan Sunan Ampel ini para peziarah. Ya, mudah-mudahan kita ini diberikan barokahnya oleh para auliaillah dari wali-walinya Allah. Mudah-mudahan kita ini nanti kelak bersama-sama masuk surganya Allah nanti di Yaumal Qiyamah, diberikan pertolongan oleh para wali-wali Allah ini. Ini menuju ke Sunan Ampel, makam Sunan Ampel ini. Ya, lumayan ramai ini. Ya, biasanya di tempat ini
sebelum masuk ke tempat ini mendaftar dulu. Ya kalau cuma 2 orang biasanya nggak apa-apa meskipun nggak mendaftar para peziarah. Ya kalau cuma 2 orang 3 orang nggak apa-apa, langsung saja. Ini tempat minum biasanya untuk mengambil manfaat atau mengambil barokah dari Sunan Ampel. Ya biasanya kalau sebelum minum air ini, kata orang, kata guru, kata peziarah, katanya diniatin dulu sebelum minum air ini. Semoga niatnya itu semoga nyampe lagi ke Sunan Ampel katanya. Ya kalau melanjutkan niatnya, ya semoga yang punya penyakit ketika minum ini diniatin semoga sembuh, barokahnya Sunan Ampel. Harus diniati biar dapat manfaatnya. Terus saya akan masuk ke dalam ini. Di sini lumayan ramai ini orang yang memasuki ke makam Sunan Ampel ini. Ini agak macet ini. Ya campuran ini, perempuan dan laki-laki ini campuran. Ini saya sudah ada di dalam ini, mau ziarah ini. Nah ini mau masuk ke makam Sunan Ampel ini, cukup ramai sekali ini. Biasanya kalau malam Jumat di sini sangat ramai sekali, bahkan tidak muat di tempat berziarah di area makam Sunan Ampel ini. Ya perlu diketahui bahwasanya sebelum duduk di makam Sunan Ampel ini mengatakan atau mengucapkan salam terlebih dahulu, dikarenakan salamnya orang mukmin yang hidup kepada mukmin yang meninggal akan dijawab salamnya. Dikarenakan ada sabda Nabi Muhammad SAW, fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Ya apabila mengucapkan salam orang yang hidup kepada orang yang mati, maka orang yang mati ini atau orang yang meninggal ini menjawab salam orang yang hidup. Salamnya orang yang hidup akan dijawab, terutama kepada wali Allah ini. Ya biasanya kalau di kampung kita ini, kalau lewat di samping kuburan, terutama makam keluarganya, kuburan keluarganya, harus mengatakan salam sehingga si mayit tersebut menjawabnya. Lah ini di posisi jarak dekat Kiroso Sejati di makam Sunan Ampel ini. Ya mudah-mudahan kita ini bisa berkumpul sama-sama dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan wali Allah ini meskipun meninggal sama halnya tidak meninggal, sama halnya dengan hidup meskipun ini sudah meninggal. Dikarenakan ada sabda Nabi Muhammad SAW, inna awliya Allah la yamutuna wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Sesungguhnya wali-walinya Allah ini meskipun meninggal ini sama dengan tidak meninggal. Wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Hanya saja wali Allah ini berpindah desa, kata Rasulullah SAW, berpindah tempat. Ya mudah-mudahan kita ini diberikan
pertolongan nanti di yaumal qiyamah. Terus saya akan menuju ke makam Bason Haji. Ini makam Bason Haji ini ceritanya ini termasuk dari pembantunya Sunan Ampel juga, sama halnya dengan Mbah Soleh. Ini adalah Bason Haji atau yang dikenal adalah Mbah Bolong. Ini di sekitarnya ini makam Bason Haji ini ada pohon mangga yang cukup besar sekali ini. Saya akan memasuki ke area makam Bason Haji. Lah ini makamnya. Lah di sini nih juga para wali-wali Allah juga ada di tempat ini makamnya. Juga yang di sini nih, yang di kuburannya ini ada yang dikelilingi kawat ini. Ini insya Allah termasuk wali-walinya Allah juga ini. Ini ceritanya Mbah Son Haji ini atau Mbah Bolong ini dijuluki Mbah Bolong dikarenakan dulu katanya membuat masjid, terus tempat imamnya itu tidak lurus kepada kiblat, sehingga masjid atau tempat imamnya itu dibolongi. Terus ketika dibolongi melihat yang sudah dibolongi melihat Ka'bah katanya, maka dijuluki Mbah Bolong. Ini adalah syuhada haji ini gugur dalam kecelakaan pesawat. Ini nama-namanya ada di sini semua ini. Ya, semoga kita ini termasuk golongan orang-orang yang soleh, sehingga kita ini berkumpul sama dengan orang-orang yang soleh, sehingga memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita ini harus ada ikatan kepada para wali-walinya Allah, dikarenakan ada sabda Rasulullah SAW, saya dengar dari guru, kun ma'allah wa ilam takun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'ahu. Kita ini harus ada ikatan, ada tali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari Qiraah Sejati. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.